wabarakatuh. Hai Sobat Albi, wabah virus corona yang semakin meluas semakin membuat harga masker lebih mahal dan juga banyak dicari orang. Masker memiliki jenis yang beragam dan tentunya fungsinya pun berbeda-beda, mulai dari masker yang sekali pakai hingga masker yang dapat digunakan berulang-ulang. Namun tidak semua masyarakat mengetahui fungsinya dengan tepat. Kebanyakan hanya berpikir yang penting masker tersebut dapat menutupi mulut ataupun hidung. Berikut ini adalah berbagai macam masker dan juga fungsinya. Yang pertama, masker bedah. Masker bedah menjadi salah satu yang mudah ditemukan di apotek. Umumnya masker ini memiliki warna yang biru ataupun hijau. Nah, dikutip dari Asian One, masker bedah dirancang untuk menjaga pemakainya dari tetesan partikel besar atau percikan air dari mulut seseorang yang jaraknya dekat dengan pemakai. Oleh karena itu, masker bedah memiliki ukuran yang lebih longgar dan biasanya terbuat dari 3 lapis, yaitu 2 lapis luar dan 1 lapis di tengah yang berfungsi sebagai filter. Masker bedah harus memiliki efisiensi penyaring sebesar 80% atau lebih tinggi, dan masker ini umumnya digunakan dalam industri perawatan kesehatan dan tidak cocok digunakan untuk pekerja bangunan. Penggunaan masker bedah yang benar ialah dengan lapisan berwarna menghadap keluar, dan lapisan putih adalah bahan yang berfungsi untuk menyerap kelembaban dan juga lendir. Nah, lapisan berwarna merupakan anti air untuk mencegah cairan apapun yang diserap ke dalam topeng. Yang kedua, masker N95. Masker N95 dikenal sebagai resipator udara yang melindungi pemakainya dengan menyaring partikel berbahaya. Namun, masker N95 hanya bisa berfungsi untuk kotoran dan debu saja, tidak untuk gas dan juga uap. Nah, diketahui masker N95 memiliki efisiensi penyaringan mencapai 95% jika digunakan dengan cara yang benar. Meski begitu, masker tersebut hanya efektif terhadap partikel atau patogen yang berukuran 0,3 mikro saja. Dilansir dari Kebijakan Kesehatan Indonesia, masker N9 ini tidak boleh digunakan lebih dari 8 jam, sebab lewat dari 8 jam akan tidak efektif lagi untuk menahan partikel ataupun asap. Yang ketiga, masker gas. Biasanya masker gas tidak menyaring partikel udara kecuali didesain dengan memiliki filter yang menghalaunya. Dalam kehidupan sehari-hari, masker gas memang tidak banyak diketahui. Umumnya, masker ini dipakai oleh petugas khusus saat terjadi kebakaran bangunan ataupun kebakaran hutan. Selain itu, pekerja pabrik pengelas besi, petugas di laboratorium kimia, dan tukang cat pun bisa memanfaatkannya untuk melindungi pernapasan dari kontaminasi kimia. Yang keempat, masker P95. Lain halnya dengan tipe masker N, masker P95 memiliki kemampuan untuk menyaring partikel yang mengandung minyak dilepaskan, seperti misalnya bensin, solar, minyak tanah, cat, dan juga minyak goreng. Pengguna yang memakai masker jenis ini biasanya berada di wilayah berminyak, seperti misalnya pompa bensin, kalang minyak, pabrik farmasi, dan pabrik lainnya yang memproses minyak. Masker P95 dapat digunakan selama 40 jam dalam jangka waktu 30 hari. Yang kelima, masker N99 dan N100. Masker N99 dan N100 menjadi pilihan yang paling tepat dan jauh lebih kuat dibanding dengan N95. Kedua masker ini memang memiliki 3 lapis filter. Lapisan pertama berfungsi untuk menjebak partikel-partikel kasar seperti misalnya debu dan juga pasir. Nah, lapisan tengahnya ampuh menyaring partikel yang masuk. Dan lapisan terdalam berfungsi melindungi dari gas seperti senyawa organik yang mudah menguap dan juga berbau busuk. Perbedaan di antara kedua masker ini adalah kemampuannya dalam menyaring udara. Masker N99 mampu menyaring udara hingga 99%. Sedangkan masker N100 dapat menyaring sampai 100%. Yang keenam, masker pita. Masker pita memiliki bentuk yang lebih menarik dan juga stylish dibanding dengan masker yang lainnya. Nah, masker ini kebanyakan digunakan oleh masyarakat Jepang dan juga Korea untuk menghalau masuknya serbuk sari ke hidung. Sayangnya, masker pita tidak memiliki lembaran filter ataupun menyaring. Padahal ini adalah bagian yang penting untuk melindungi penggunanya dari kontaminasi partikel virus ataupun kuman yang terbawa oleh udara.
Namun, bila ingin terhindar dari debu dan partikel yang cukup besar, masker jenis ini bisa menjadi pilihan. Nah, itulah beberapa ulasan mengenai berbagai jenis masker dan juga fungsinya. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu apa saja jenis masker dan apa saja fungsinya. Dan jangan lupa juga untuk tulis pesan kalian di kolom komentar apa saja masker yang sudah kalian ketahui atau baru kalian ketahui sekarang, ataupun sudah menggunakan masker apa saja. Dan juga request untuk membuat konten apa selanjutnya yang perlu kita buat agar menambah wawasan kita tentang ilmu kesehatan. Dan satu hal lagi, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.